Hari ini kita semua pergi ke tempat pengrajin tembikar bersama-sama. Kita berdelapan mengendarai dua mobil perusahaan dan mobil Joanna. Joanna ingin membawa mobil sendiri dan aku terpaksa menyetujuinya. Tadinya Arsad hendak menuju mobil Toyota Kijang Innova yang aku tumpangi, tapi Joanna mencegatnya dan mengajaknya naik ke mobilnya. Kukira Arsad akan menolaknya, ternyata dia menerimanya. Aku sedang duduk di tengah melihat keluar kaca mobil dengan perasaan kesal. Setelah semua masuk ke mobil, kita pun berangkat. Selama di mobil, aku hanya diam menunduk. Bu Ara, kita ke pom bensin sebentar. Ikang yang sedang menyopir meminta izinku. Aku hanya mengangguk. Bu Ara kok diam saja? Ada yang dipikirkan? Aku langsung melihat ke Isti yang duduk di depan di samping sopir. Kamu ganggu aja. Aku cuekin Isti, sementara Ikang kulihat membuka tutup bensin dari kaca spion. Setelah selesai, Ikang membayarnya. Setelah mobil berjalan kembali, Johan, ngapain kamu duduk di belakang sendirian? Takut sama Bu Ara ya? Ikang menyindirku dengan menggoda Johan. Aku langsung menoleh ke belakang. Loh, Pak Johan di belakang? Aku tercengang. Dari tadi kemana saja, Bu? Aku cemberut ke Isti. Dia hanya cengengesan dengan menutup mulutnya. Ikang ikut tersenyum menertawakanku. Iya Bu Ara, nggak apa-apa kok. Tadi Juli sama Johan pindah ke mobil satunya. Aku baru menyadari jika Yuli sudah tidak duduk di sampingku lagi. Isti masih saja menertawakanku dengan menutup mulutnya. Aku semakin gregetan dibuatnya. Terus saja menertawakanku, lihat nanti. Selama di tempat pengrajin tembikar, aku berusaha seperti biasa saja. Tidak terjadi apa-apa padaku. Padahal hatiku terasa sakit. Aku cemburu dengan Joanna. Dia selalu menempel ke Arsad selama kita di tempat ini. Ketika pulang, kita semua sepakat untuk beristirahat dan makan di restoran mall. Kita pun melaju ke mall yang sudah ditentukan di kota. Setelah parkir, kita semua menuju ke lantai 3. Di sana banyak kuliner yang enak-enak. Isti dan Yuli request ingin makan kesukaan mereka. Bondan mengekor pilihan Yuli. Johan tak ketinggalan. Ikang pun jadi ikutan request. Aku hanya diam mengikuti keinginan mereka. Yang penting makan karena aku sudah lapar. Pak Arsad mau makan di tempat itu? Aku menunjuk tempat makan yang sesuai sepakatan mereka. Isti, Ikang, Johan, Bondan, dan Yuli. Arsad memandangku. Boleh, aku gak masalah. Aku pun tersenyum senang. Mereka berlima berjalan mendahului kita menuju ke restorannya. Kok hanya Pak Arsad yang ditawari Bu Ara? Aku tidak, protes Joanna kepadaku. Oh, maaf Bu Joanna, Ibu mau nggak? Kalau nggak mau, Ibu bisa ke tempat lain sendirian. Aku sengaja membuat Joanna kesal. Aku tersenyum puas di hati karena wajah Joanna kelihatan kesal. Pak Arsad, ayo. Tuh, yang lainnya udah duduk menunggu. Arsad pun berjalan dan aku mengikuti di sampingnya. Joanna terpaksa mengikuti kami di belakang. Kulirik ke belakang, wajah Joanna masih cemberut. Di tengah-tengah acara makan, Arsad mendapatkan telepon dan mengangkatnya. Dia meninggalkan kami dan mencari tempat yang tidak terlalu ramai dengan suara hiruk-pikuk orang lalu lalang di mall. Ra, tahu nggak Arsad di mana? Isti berbisik di telingaku setelah dia kembali dari toilet. Lagi terima telepon. Itu tadi, Ra. Sekarang tahu nggak di mana dia? Sama siapa? Isti berbicara pelan, hampir tak terdengar orang lain. Hanya aku yang mendengarnya. Maksudnya, kamu pasti senang karena ingin berpisah dari Arsad kan? Aku memandang Isti dengan tatapan heran. Apaan sih bikin aku penasaran aja. Isti berbisik kembali di telingaku. Aku lihat Arsad berduaan dengan Johanna di dekat toilet.
Aku tak percaya dengan apa yang dikatakan Isti. Isti mengangguk yakin. Aku terdiam. Ra, gimana? Kamu mencintainya? Aku bingung, Is. Jika memang benar mereka ada hubungan, maka aku akan secepatnya mundur. Aku berkata seperti itu di mulut, tapi hatiku seperti tak merelakan mereka berdua. Tapi Rah, tadi sempat ku dengar mereka bicara soal cinta. Tapi aku juga nggak yakin, soalnya aku dengarnya kan dari jauh, takut salah. Nggak apa-apa, Is. Aku hanya berpikir mana yang terbaik buatku. Isti mengangguk. Makasih, Is. Sama-sama, Rah. Tak lama kemudian Joanna datang. Joanna bermain cantik. Tak kusangka kepergiannya ke toilet hanya untuk sandiwara saja. Ternyata dia pergi menemui Arsad. Tak berselang lama kulihat Arsad berjalan menuju ke tempat kami, meja kami. Aku tersenyum sinis. Sandiwara mereka ternyata rapi, padahal mereka tadi bersama-sama, dan untuk mengecoh semua orang mereka datang sendiri-sendiri biar tidak ada yang tahu hubungan mereka. Tetapi ternyata aku tahu, dasar laki-laki. Hati ini terasa sakit, tapi aku menahannya dan aku menjadi malas memasukkan makanan ke mulutku. Bu Ara, itu nggak dimakan. Isti membuyarkan lamunanku. Oh, kenapa emangnya? Jika nggak dimakan, buatku saja. Isti langsung memindahkan piringku ke depannya dan memakannya. Aku hanya bisa diam dan heran dengan kelakuan Isti. Ikang hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah istrinya. Makanan Bu Ara main sambar saja. Bu Ara belum kenyang kali. Dasar. Maaf Bu Ara, aku mengangguk kecil. Mau gimana, makanan sudah di mulut Isti. Bu Ara boleh kok, lagian aku pengen makanan yang dimakan Bu Ara. Kalau tidak dikasih, ntar anaknya ngiler. Alasan saja, ejek Bondan. Emang kamu lagi hamil, Is? Celoteh Yuli. Hehehe, begitulah. Apa? Semua hampir serempak. Pantes saja, tingkahmu aneh, Is. Aku kok nggak dikasih tahu sih? Bu Aranya sibuk kan? Sekarang sudah tahu. Selamat ya, Is. Semua memberi ucapan selamat kepada Isti. Aku melirik Arsad. Dia diam menikmati makanannya. Ini kita langsung pulang kan Bu Ara? Aku mengangguk kepada Bondan. Kalau gitu, saya permisi dulu semuanya. Bondan berdiri diikuti Yuli dengan menenteng tasnya. Yul, mau kemana? Pulanglah. Kok bareng Bondan? Jangan-jangan kalian pacaran? Sorry Bondan, Yul, aku keceplosan. Ikang sengaja membuka rahasia mereka dan mengedipkan mata ke Bondan sambil tertawa kecil. Yuli tersipu malu. Selamat ya, moga sampai ke pelaminan. Doaku ke mereka. Makasih Bu Ara, semua memberi selamat ke mereka berdua. Mereka akhirnya meninggalkan kami. Bu Ara, maaf, Johan yang dari tadi diam saja akhirnya berbicara. Iya, ada apa Pak Johan? Bolehkah saya bawa mobil perusahaan pulang? Besok pagi saya bawa ke kantor. Gimana yang lain? Bu Isti, Pak Ikang, Pak Arsad? Kalau saya, mobilku sudah diantar ke sini. Masih dalam perjalanan sih. Aku boleh aja. Arsad menyudahi makannya dan mengelap mulutnya. Kami ikut Bu Ara aja. Nebeng ya Bu? Isti tersenyum. Pak Arsad, mau pulang bersamaku? Joanna menawari Arsad. Aku langsung terdiam dan melirik Arsad. Sekilas pandangan kita bertemu. Maaf, aku pulang sendiri saja. Arsad menghindari ajakan Joanna. Oke, jadi saya bawa Bu. Aku mengangguk. Makasih semuanya. Istri dan anak-anak saya dari tadi ada di mall ini, lagi belanja. Kalau gitu, saya permisi dulu. Johan meninggalkan kami. Pak Johan, bentar, kita bareng. Arsad berjalan beriringan dengan Johan. Kulirik Johanna, ternyata ia kesal. Permisi, saya duluan. Joanna pamitan. Aku hanya mengangguk dengan mata tetap melihat kegawaiku. Ketika akan sampai di parkiran, tiba-tiba Isti mengurungkan niatnya untuk ikut pulang denganku. Kenapa, Is? Isti tersipu malu. Bayinya pengen jalan-jalan lagi di mall. Kulihat muka Ikang sedikit lesu. Kenapa, Kang?
Sudah enak mau pulang, pengen istirahat. Tapi kalau nggak dituruti katanya bayinya ngiler. Ikang menggerutu. Aku hanya bisa tersenyum melihat tingkah mereka. Mereka pun kembali menuju lift. Aku meneruskan perjalanan menuju ke mobilku yang sengaja diparkir Pak Hadi di samping kantor Satpam Mall karena kunci mobilnya dititipkan di sana. Dalam perjalanan menuju mobil, ku dengar sayup-sayup suara seseorang berbicara. Suaranya sangat ku kenal. Tadinya aku tidak mengindahkannya, tetapi sautan suara seorangnya lagi membuat langkahku terhenti. Suara laki-laki yang tidak akan ku lupa. Suara Arsad. Aku pun menuju ke tiang penjaga di basement. Karena penasaran, ku intip juga mereka. Ternyata benar, itu Arsad dan Joanna. Aku mengambil nafas pelan. Ketahuilah, aku tidak peduli dengan statusmu. Yang penting, aku mencintaimu. Joanna menyatakan cintanya kepada Arsad. Aku menggigit bibir ini. Ada rasa sedih hadir di hatiku. Joanna, cukup. Sudah aku bilang, aku sudah punya istri. Tidak ada buktinya kau punya istri. Cuma omonganmu saja, biar aku mundur kan? Gak semudah itu, Sat. Terserah jika kamu tak percaya, tapi aku tidak bisa menerima cintamu. Arsad hendak pergi, namun Joanna menahannya dengan melangkah ke depan Arsad. Jika kamu sudah beristri, mana fotonya? Statusmu aja gak pernah sekalipun sama istrimu. Memang aku sengaja rahasiakan. Aku tidak ingin orang lain mencelakai dia. Tuh kan, kamu ngeles lagi. Emangnya apa kurangnya aku? Aku cantik, seksi, kaya. Bahkan aku bisa membuatmu lebih kaya dari sekarang. Biar gak diejek teman-temanmu. Kamu tidak kurang sesuatu pun. Tapi ketahuilah, aku tidak mencintaimu. Meskipun aku anak presdir sekalipun, apakah kamu tidak mau menerimaku? Aku bisa memberikan kemewahan yang lebih daripada bekerja di perusahaan ini. Kamu bisa memiliki perusahaan papa dan kita akan bahagia berdua. Apakah Joanna sekaya itu? Siapakah dia? Aku tak mengerti dengan apa yang barusan dia katakan. Aku ingin teriak tapi nggak jadi. Ku tutup mulut ini dan aku langsung duduk bersandar. Takut ketahuan mereka kalau aku sedang mengintip. Sorry Joanna, aku tetap tidak bisa. Aku mencintai istriku dan tidak terpikir sedikitpun untuk mengkhianatinya. Istriku, dari tadi istriku mulu. Jika kau punya istri, lalu kenapa malam minggu kemarin dia membiarkanmu datang ke sinema sendirian? Padahal itu film keluarga yang bagus untuk ditonton suami istri. Apa kau? Iya Sat, aku ada di sana melihatmu sendirian. Dan istri, itu hanya omong kosongmu saja. Joanna, aku sudah capek. Dengarkan, jangan ganggu aku lagi. Istriku ada di sini. Dia sedang melihat kita. Aku harus pergi. Arsad meninggalkan Joanna sendirian. Ku dengar langkah kaki Arsad meninggalkan Joanna. Aku tak percaya Arsad. Joanna sedikit berteriak dan pergi berlawanan arah dengan Arsad. Aku melepaskan tangan dari mulut dan bernafas lega. Mereka sudah pergi. Jangan ngumpet, Ra. Ayo bangun. Ngapain duduk di situ? Arsad mengulurkan tangannya. Aku sangat terkejut, tak kukira ternyata aku ketahuan oleh Arsad. Aku pun menerima uluran tangannya. Kita pulang bareng aja, Ra. Aku hanya mengangguk, aku masih memikirkan pertemuan Arsad dan Joanna. Yuk, kunci sudah aku ambil di Satpam. Tadi aku ketemu sama Pak Hadi yang baru saja menyerahkan kontak ke Satpam di sini. Oh, aku tak tahu harus bilang apa. Sepertinya Arsad tahu maksudku. Aku akhirnya mengikuti Arsad menuju ke mobil. Baru beberapa langkah Arsad berhenti. Ada apa? Arsad tersenyum. Bentar, Ra, aku bisa minta tolong? Minta tolong apa? Aku merasa aneh dengan permintaan tolongnya. Aku mau menagih janji. Dulu kau menuduhku pencuri dan tidak terbukti. Kau cuma minta maaf doang. Terus permohonan maafmu aku terima dengan syarat kau mau menolongku saat ini. Di arah jam 3 dariku, di sana ada Joanna. Aku hendak melirik ke sana. Jangan lirik, tapi aku sudah terlanjur melihatnya dan benar Joanna sedang memperhatikan kami dari balik tembok. Aku capek
memberi alasan terus ke dia tanpa punya bukti. Maksudnya, aku mau mencium Mura. Apa? Kau kira? Tiba-tiba bibirku tidak bisa digerakkan setelah terdengar bunyi koper Arsad yang terjatuh. Aku masih saja tidak bisa menggerakkan bibir ini. Semakin susah berbicara. Ternyata bibir Arsad sudah menempel di bibirku. Kami berciuman. Bersambung ke bab selanjutnya.